Biasanya kan kita terlalu berlebihan lah intinya ya. Jadi itu tuh bukan malah membuat kulit kita menjadi lebih baik, tapi membuat kulit kita semakin kacau. Jadi kita tuh ntar kulitnya berjerawatan, kalian pusing sendiri ya kan. Halo, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku, Sinta Mahesti. Di videoku kali ini, berhubung aku kemarin habis bahas tentang skincare dari SNP ini, kan ada tuh teman aku yang nanya gimana caranya biar pakai masker itu nggak salah dalam pemakaian, seperti kenapa dia pakai masker setiap minggu rutin tapi hasilnya itu nggak pernah nyata. Kalian harus tahu karena biasanya tuh orang-orang kalau memakai masker itu selalu salah dalam step by stepnya. Kadang ada yang berlebihan, kadang ada yang kurang. Jadi di videoku kali ini aku akan mengupas tuntas tentang bagaimana cara yang tepat buat memakai masker, terutama masker yang sheet mask ya, bukan masker yang bubuk. Jadi mari kita ke videonya, cekidot. Oke, di sini aku ada contoh-contoh sheet masknya. Ini gambarnya menakutkan banget ya. Cuman di dalamnya nggak sesuai kayak di dus ya. Ini aku banyak sheet mask. Ada sheet mask kayak gini. Terus ada sheet mask yang kemarin aku baru saja review. Terus ada sheet mask yang 7 hari masker. Ini aku bakalan kasih tahu deh ntar seberapa ajaibnya pakai masker ini, cuman di next video aku. Ini harganya juga sangat mahal, sekitar 19.000 satu saset dan sekali pakai. Terus di setiap masker ini pasti mempunyai tahapan-tahapan yang berbeda-beda. Mungkin ada beberapa yang sama, cuman aku yakinin pasti dari semua produk masker, terutama sheet mask, pasti ada step yang berbeda karena tergantung kandungan dari masker tersebut. Nah, yang pertama yang bakal aku bahas kesalahan dalam memakai sheet mask. Yang pertama itu biasanya kalian kalau mau pakai masker itu tidak membersihkan wajah dengan benar-benar bersih. Contohnya misal kalian habis mandi atau kalian habis kerja atau habis apa ya, itu kalian cuci mukanya kurang bersih terus langsung pakai masker, itu sangat salah banget. Karena kalau kulit muka yang kurang bersih itu biasanya kan masih ada kotoran-kotoran yang tersisa di wajah. Itu biasanya tuh menyebabkan timbulnya jerawat kayak gitu sih. Terus kotoran itu tuh mengendap di dalam kulit wajah kita. Jadi kalau misalkan kita pakai masker itu hasilnya nggak maksimal, malah justru membuat kulit wajah kalian makin kacau gitu, makin berjerawat, kusam, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, nih, ini yang sangat penting banget. Ini aku kasih tahu di kedua ini. Biasanya kan di setiap masker yang tertera pada kemasan produk ini biasanya ada tulisan yang bertuliskan berapa waktu yang harus dilakuin si pengguna masker ini. Contoh di masker yang 7 day mask ini di sini setelah membersihkan wajah dan menggunakan toner, gunakan masker selama 15-20 menit. Jadi anjuran yang tepat pada masker ini itu dilakukan 15-20 menit. Biasanya gini gak sih? Dulu ya pas aku belum tahu gimana cara memakai masker, biasanya aku pakai masker itu sampai ketiduran. Itu kan udah melewati batas waktu yang ditentukan ya. Menurut aku dulu itu tuh malah makin menimbulkan efek yang positif gitu bagi kulit wajah, karena kita kan pakainya lama tuh. Jadi menurut aku tuh kalau makainya lama berarti makin meresap dong dari kandungan yang ada di dalam masker ini, seperti tonernya itu makin meresap karena makin lama makin meresap. Itu menurut aku sih dulu pas aku belum tahu gimana cara memakai sheet mask yang benar. Tapi semua itu tuh salah kaprah gitu, kayak itu tuh nggak benar. Kalau misalkan kalian makainya terlalu lama itu malah membuat kulit kalian tuh kering, terus tonernya itu malah nggak maksimal. Karena kalau memakai masker terlalu lama itu bukannya memberikan kelembapan pada kulit, tapi kelembapan yang udah dihasilkan dari 20 menit yang tadi kita pakai itu tuh malah keserap balik gitu loh. Jadi
Buat apa? Percuma kan kita pakai masker tapi kelembabannya terserap lagi sama si sheet mask ini gitu guys. Makanya kalau misalkan pakai masker tuh jangan terlalu berlebihan gitu. Oke? Terus yang ketiga, kalian kalau habis memakai masker jangan langsung cuci muka. Jadi kalau misalnya kalian udah lepas tuh sheet masknya, kalian tuh diamkan dulu sekitar 10 menitan, 5-10 menitan lah ya. Terus kalian tepuk-tepuk, boleh tepuk-tepuk atau boleh didiamkan. Yang penting jangan langsung dicuci mukain dulu biar esensnya tuh menyerap. Jadi kalau misalkan kita lepas sheet masknya itu kan pasti kan terkena udara tuh, yang masih ada toner-toner yang tersisa, essence ya lebih tepatnya. Itu tuh biar menyerap dulu baru kalian cuci muka. Cuman kalau kalian mempunyai kulit yang sensitif, lebih baik kalau habis memakai masker sebentar aja didiamkan baru kalian langsung cuci muka, karena kalau misalkan kalian kulitnya sensitif terus dibiarkan lama-lama itu malah membuat kulit kalian makin sensitif lagi, jadi menimbulkan jerawat. Kalau kalian kulitnya yang normal, boleh kalian 5-10 menit kalian tunggu baru kalian cuci muka, itu yang betul. Terus yang keempat, biasanya kalau kalian habis memakai masker, kulit kalian tuh malah beruntusan, terus berjerawat kecil-kecil begitu, kusam atau kering. Itu tuh bukan karena kalian salah memilih masker, tapi karena kalian itu tidak memperhatikan kulit kalian. Jadi kalian tidak memperhatikan kondisi kulit kalian pada saat kalian memakai masker. Biasanya kan kulit kita tuh, misalkan kulit kalian cenderung kering, tapi kan nggak setiap hari kulit kalian itu kering. Kalau kalian habis panas-panasan kayak gitu kan biasanya kulit kalian tuh makin berminyak. Terus kalau kalian kulitnya kering itu karena kekurangan cairan atau biasa kulitnya tuh dehidrasi, kan tergantung situasi dan kondisi ya. Kalau kalian kulitnya sedang kering tapi kalian memakai masker yang salah, pastikan itu hasilnya tidak maksimal. Jadi kalau kalian kulitnya sedang berminyak, aku saranin ya kalian memakai masker sesuai kebutuhan kulit kalian yang sedang kalian alami gitu. Kalau malam ini kalian mau pakai masker, lihat dulu kondisi kulit kalian itu pada saat malam hari itu habis kemana, atau habis panas-panas. Ya kalian sesuaikan dengan kondisi kulit kalian, jangan sampai salah kulitnya kering pakainya yang berminyak, kan itu kan nggak jodoh ya. Oke, lanjut yang berikutnya. Terus yang kelima, biasanya kalau kalian habis memakai masker itu kalian tidak memakai produk kecantikan lain atau skincare lain. Biasanya kalau aku sekarang ini ya, setelah aku mengetahui bagaimana tips yang sangat menguntungkan ini, sesudah aku memakai sheet mask, aku biasanya menggunakan toner, terus serum dan pelembab yang biasa aku pakai, yaitu skincare aku. Jadi itu tuh makin maksimal. Emang kalau di masker itu ada essence yang melimpah, cuman kalau kalian pengen hasilnya maksimal, kalian harus didukung oleh skincare yang kalian pakai. Itu tuh udah sih cukup itu aja. Terus yang keenam itu intensitas pemakaian terlalu sering. Masker itu tuh ada jangkauannya ya, apa sih namanya ya? Kayak batas pemakaian. Jadi kalau misalkan kita pakai masker terlalu sering, setiap hari pakai gitu kan kayak apaan sih, kayak gabut banget sih hidup lo. Itu kan biasanya kan masker itu dipakai 1 minggu 2 kali atau 1 minggu 3 kali. Itu tuh membantu karena kulit kita tuh nggak selamanya itu pakai masker terus nggak kayak gitu sih. Jadi sesuaiin lah, kalau pakai sheet mask itu sesuai petunjuknya, jangan kalian tuh berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu hasilnya tidak baik, entah itu dalam hal percintaan, masker juga iya begitu guys. Baca. Terus yang ketujuh, kandungan yang terdapat pada masker itu nggak sesuai sama kulit kalian. Misalkan kalian memilih masker yang mengandung teh ya, itu kan biasanya untuk kulit berminyak begitu kan. Kalau kalian kulitnya kering tapi kalian menggunakan masker yang mengandung teh gitu, itu tuh kan nggak balance ya, nggak cocok seperti
jenis kulit kalian gitu ya. Kalau pakai masker itu pinter-pinter lah kalian membaca, kan di setiap kemasan itu ada step by step dan cara pemakaian, kandungan dan lain sebagainya. Jadi mulai sekarang kalian kalau ingin merawat kulit kalian dengan hasil yang maksimal, kalian harus jeli-jeli membaca step by step dan kandungan, cara pakai, semuanya harus dibaca. Jangan pengen hasilnya maksimal tapi nggak memperdulikan hal-hal tersebut. Itu tuh salah banget sih. Biasanya kan kita terlalu menggebu-gebu, terlalu berlebihan lah intinya ya. Jadi itu tuh bukan malah membuat kulit kita menjadi lebih baik, tapi membuat kulit kita semakin kacau. Jadi kita tuh ntar kulitnya berjerawatan, kalian pusing sendiri ya kan. Oke, sekian video dari aku, Sinta Hesti yang cantik ini menurut ma gua. Sekian video dari aku, kurang lebihnya kalau aku ada salah-salah kata atau salah-salah mengasih tips, kalian boleh komentar. Apa yang aku ucapkan itu salah, kalian boleh benerin di kolom komentar. Jangan benerin di belakang aku, karena itu perbuatan yang tidak baik. Kalian harus melakukan hal-hal yang positif lah intinya, entah itu berkata-kata atau memakai sesuatu, apapun itu tuh harus positif. Oke? Jangan lupa like, comment and share, terus subscribe, karena subscribe itu gratis, nggak bayar. Oke, see you next video, bye bye.